Setelah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto santap siang nasi uduk bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan bilang siap hadapi di Pilpres. Prabowo makin lekat dengan Jokowi, salah satunya duduk bareng di kokpit pesawat Super Hercules. Lalu apa makna manuver politik Prabowo jelang pemilihan presiden? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Dukungan pemerintah Pak Joko Widodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Tapi beliau punya prioritas. Kita kemarin mengalami COVID yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau kita utamakan keselamatan rakyat, itu saya kira. Dan menghormati keputusan politik masing-masing dan kita sudah bertekad akan melakukan komunikasi yang lebih erat dan lebih intensif. Yang masalah kalau terpilihnya Bung Anies, apakah akan meneruskan polisi kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini? Tentu kalau bisa diteruskan amat baik sekali. Manuver jelang Pilpres makin menarik disimak. Salah satunya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang namanya berkali-kali diberi sinyal dukungan Pilpres oleh Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang tegas mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Beda pilihan politik, Prabowo bilang siap hadapi. Apa maknanya? Apa pula benang merah pertemuan sambil santap nasi uduk itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Setelah bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Hambalang, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto semakin menunjukkan jalan pilihannya menuju Pilpres. Gestur antara Jokowi dan Prabowo pun kian hangat. Salah satunya saat Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian pesawat Super Hercules tipe C-130J30 di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jokowi dan Prabowo duduk bersama dalam kokpit. Jokowi di kursi pilot dan Prabowo di kursi kopilot. Pesawat ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan militer, termasuk untuk kepentingan non-militer seperti kebencanaan. Kita pesan ada 5. Tadi Pak Menhan menyampaikan, hari ini datang 1, nanti Juni tambah 1 lagi, Juli tambah 1 lagi, Oktober tambah 1, Januari tahun depan tambah 1. 5 pesawat yang akan datang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tegas memuji dukungan pemerintahan Joko Widodo terhadap pertahanan Indonesia sebagai yang terbesar dalam sejarah. Dukungan pemerintah Pak Joko Widodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Tapi beliau punya prioritas. Kita kemarin mengalami COVID yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau kita utamakan keselamatan rakyat, itu saya kira. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat sambil santap nasi uduk. Prabowo dan Surya Paloh sepakat saling menghormati keputusan politik masing-masing. Surya Paloh menegaskan pergantian presiden nanti tidak semestinya serta-merta mengubah kebijakan pemerintah sebelumnya. Hanya masalah kalau terpilihnya Bung Anies, apakah akan meneruskan polisi kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini? Tentu kalau bisa diteruskan amat baik sekali. Ya. Kenapa alasan untuk tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan itu harus terhenti. Soal beda pilihan politik dengan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan, Prabowo menghormati keputusan itu dan menyebut siap berhadapan di Pilpres 2024. Prabowo menyerahkan pada rakyat untuk memilih pemimpin mendatang. Menghormati keputusan politik masing-masing dan kita sudah bertekad akan melakukan komunikasi yang lebih erat dan lebih intensif. Kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati, ya sudah kita hadapi, rakyat yang milih. Rakyat yang akan milih, ya. Namun anggota Dewan Pembina Gerindra menyebut masih terbuka pintu jika di tengah jalan Nasdem berkoalisi dengan Gerindra.
pertemuan ini membuat kesepakatan bahwasannya kita nanti akan bersama-sama berkompetisi atau bersanding, gitu ya. Bisa berkompetisi atau bersanding, misalnya Nasdem misalnya nanti akan akhirnya mendukung Pak Prabowo dan berkoalisi bersama Gerindra dan PKB, misalnya itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kalau kemudian harus berkompetisi, maka kita tetap harus mengedepankan persatuan. Artinya silaturahim tetap terjaga. Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menilai pertemuan Prabowo-Paloh tak sekadar bicara koalisi Pilpres, tapi juga penegasan menolak isu tunda pemilu dan penjajakan jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Pertemuan ini sekaligus menegaskan upaya untuk menunda pemilu itu patut untuk dilawan. Jadi menurut saya itu pesan yang sangat bagus, terutama ada segelintir elit yang masih bermain api dengan isu penundaan pemilu. Dua tokoh ini kira-kira memberi semacam pesan yang terang benderang bahwa agenda demokrasi konstitusional itu tetap berjalan dan itu menambah bobot pasukan atau kelompok demokrasi konstitusionalis, karena sebelumnya Ibu Mega juga mengatakan hal yang sama. Dari Bung Anies yang didukung oleh Surya Paloh atau Pak Prabowo yang didukung oleh Gerindra PKB, tidak ada salah satu di antara mereka yang mungkin tidak lolos putaran pertama, setidaknya kan memudahkan untuk menjalin kerjasama di putaran kedua. Beda-beda pilihan jalan politik yang ditempuh, tapi para elit harus tegaskan komitmen jalankan taktik sehat agar rakyat tak terbelah. Dan bicara politik selalu bicara seni kemungkinan. Tak ada yang pasti sampai benar-benar terjadi. Friska Clarissa, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.